Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa jumpa lagi bersama saya Firna Jeretno dalam program spesial kali ini, yaitu program podcast series seri ke-6. Dan juga program ini lahir atau dibentuk dalam rangka hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Nantinya program ini akan mengundang kepala wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk membahas terkait hal-hal yang menjadi inspirasi juga kebanggaan Kota Makassar itu sendiri. Nah, kali ini Vio tidak sendiri, sudah hadir bersama Vio narasumber yang merupakan camat dari Kecamatan Panakukang, yaitu ada Bapak Andi Pangeran Nur Akbar, SSTP. Dan juga kita akan membahas terkait tema dengan judul Lorong Wisata Kecamatan Panakukang dalam penguatan ekonomi, kerakyatan, dan ketahanan dalam menghadapi isu krisis pangan 2023. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Vio. Iya, siap Pak. Pak, mungkin sebelum kita terlalu jauh membahas terkait tema kita hari ini, ada baiknya membuat kesepakatan nih Pak. Oh, Biasanya Bapak disapa dengan sapaan apa nih di masyarakat? Kalau saya sih Pangeran aja. Oh, siap Pak, Pangeran aja ya Pak, atau Bapak Camat ya. Ya. Siap Pak. Pak, gimana aktivitas akhir-akhir ini Pak? Alhamdulillah pelayanan lancar, Ya. kemudian aktivitas masyarakat juga lancar. Sebelumnya mungkin disibuki dengan apa nih Pak? Sehari-hari kita disibuki pelayanan ya. Ya, oke, pastinya pelayanan ya, Pak. Baik secara offline maupun online. Pak, mungkin bisa digambarkan sedikit nih sebelum kita terlalu jauh ya Pak. Bagaimana sih gambaran umum dari Kecamatan Panakukang itu sendiri? Oh iya, jadi Kecamatan Panakukang mempunyai luas wilayah kurang lebih 18.000 km. Kemudian jumlah penduduknya kurang lebih 156.000 jiwa. Oke. Kemudian ada 11 kelurahan di sana. Dan kita punya jumlah RW 90. Oke, 90. 90 RW dan 475 RT. Ya. Jadi Panakukang kecamatan yang cukup sibuk ya. Cukup sibuk dan bisa dikatakan kepadatan penduduknya bisa Cukup terbilang besar. cukup besar ya Cukup Pak. besar. Pak, lantas bagaimana sih gaya kepemimpinan atau bagaimana prinsip kepemimpinan yang diberlakukan oleh Bapak sendiri selaku camat dari Kecamatan Panakukang nih Pak? Iya, kalau khusus di Panakukang, kepemimpinan yang diharapkan masyarakat sih saya lihat kepemimpinan yang tidak kaku ya. Iya, betul Pak. Kemudian ya banyak bergaul dengan baik masyarakat, pelaku usaha. Kemudian di sana ya mesti memang kita dipacu untuk bagaimana berinovasi terus. Iya, betul. Karena masyarakatnya di sana cukup cermat melihat program-program pemerintah dan juga mereka cukup berpartisipatif dalam bagaimana mendukung seluruh program pemerintah Kota Makassar. Nah, itu kan tadi statement Bapak bahwa bagaimana harapan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Panakukang terhadap gaya kepemimpinan Bapak ya Pak? Iya. Lantas bagaimana moto yang dipegang oleh seorang Bapak Andi Pangeran ini? Iya, jadi moto kami Iya. bagaimana bekerja ikhlas. Iya, ikhlas. Nah, kemudian bagaimana bekerja masyarakat itu bisa menikmati dari segala unsur ya, Betul, dari Pak. segala lapisan dapat menikmati seluruh program pemerintah Kota Makassar. Membicarakan program pemerintah Kota Makassar nih Pak. Ya. Program seperti apa sih yang ada di Kecamatan Panakukang itu sendiri Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara program, Iya. pemerintah Kota Makassar kan punya 24 program strategis Oke. yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Nah, kami di pihak kecamatan tentu salah satu unsur SKPD yang ikut menjalankan 24 program betul. tersebut. Nah, dari beberapa program ya memang ada program-program unggulan yang masyarakat itu rasa bisa dapat langsung diterima. Nah, salah satunya itu adalah lorong wisata. Oke. Itu yang sekarang kita giatkan.
agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Betul, dan juga ikut terlibat langsung ya Pak? Iya. Lantas bagaimana progresnya lorong wisata yang ada di Kecamatan Panakukang nih Pak? Iya, progresnya ya tentu masyarakat bisa menilai. Oke. Tapi kalau dari kami, progres yang kita lakukan ini sudah tahap sampai 70%. Karena 70%. ya kami ada 11 kelurahan. Per kelurahan itu ada 7 lorong. Berarti ada 77 lorong wisata yang kita siapkan di tahun ini. Dan lorong wisata semua ini kita pastikan supaya sudah siap dan sudah beraktivitas menerima kunjungan-kunjungan dari wisatawan. Itu fokusnya. Jadi bukan hanya slogan aja kan, betul Pak. Lorong wisata, tapi bagaimana lorong ini sudah dapat terbuka untuk dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun internasional. Dan untuk saat ini sudah berjalan berapa persen nih Pak? 70% kurang lebih. Dari 77 kelurahan lorong wisata yang ada di Panakukang. Seperti yang kita ketahui Pak, bahwa salah satu unggulan dari lorong wisata yang ada di Kecamatan Panakukang ini adalah Lorong Sydney ya Pak? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait Lorong Sydney ini Pak? Iya, jadi Lorong Sydney ini berada di Kelurahan Telo Baru. Oke, Telo Baru. Tepatnya di Kompleks Citra Telo di RW 11, RT 6. Tempatnya memang cukup strategis karena mempunyai aspek wisata alam di sana karena kita langsung berbatasan dengan Sungai Talo. Dan di sana kita lakukan pembinaan masyarakat yang tadinya bantaran sungai ini tidak dikelola, bahkan kadang hanya dibanguni rumah-rumah kumuh. Kita sterilkan, kemudian kita ajak nih ibu-ibu untuk menanam dan menata bantaran sungai ini agar bisa lebih termanfaatkan. Alhamdulillah perjalanannya memang tidak gampang. Ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, tapi dengan adanya lorong wisata di tahun ini, progresnya cukup luar biasa. Karena di sana kita bisa lihat sendiri, sudah dikunjungi oleh wisatawan, kita ada kuliner terapung di sana, jadi kita makan di sana di atas kafe terapung. Kemudian setiap RT itu punya gazebo dan kebun masing-masing. Jadi di sana pemanfaatan lahannya per RT. Setiap RT dibentuk kelompok untuk mengelola kebun dan hasil kebun itu untuk masyarakat RT mereka masing-masing. Jadi mereka ini agak-agak bersaing juga antar RT. Yang mana kebunnya yang sukses, panennya bagus. Nah, itu yang paling sukses. Nah, rata-rata di kebun itu sudah manfaatkan, ya kita prioritaskan tanaman-tanaman yang biasanya kalau inflasi harganya akan naik. Seperti apa Pak? Nah, seperti cabai, bawang. Kemudian di sana juga kita ada sayur-sayuran, selada, bayam. Terus ada juga jenis di luar dari tanaman, seperti ikan nila, budidaya ikan nila dan lobster. Bahkan kita sudah tanam padi di sana. Sudah tanam padi, iya. Kita sistemnya tanam padi di pot. Iya, ini masih sementara kita kembangkan terus. Sudah dimulai sejak bulan berapa nih Pak yang penanam padinya? Kalau padi kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan, kalau lobsternya itu kurang lebih 3 bulan lah. Sudah umur 3 bulan ya? Iya, benar. Iya. Dan lobster ini nantinya akan dipanen pada bulan keberapa Pak? Bulan ke-6 atau bulan ke-8. Ya, mudah-mudahan kita bisa panen bulan ke-6 lah. Kemarin kita udah panen raya di sana, cabai. Dan alhamdulillah juga dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar. Iya. Dan beliau langsung dengan bersama Bapak Wali Kota melakukan panen raya di sana. Itu. Pak, selain potensi yang dimiliki oleh Lorong Sydney ini kan yang paling terkenal ini adalah wisata Sungai Telonya ya Pak? Iya. Lantas yang menjadi potensi lainnya selain dari Citra Karya ini? Jadi gini, di sana itu ada
experience, pengalaman yang kita tidak dapat di tempat lain. Betul. Ini hanya satu-satunya di Kota Makassar. Ya, betul Pak. Kita di sana itu bisa makan di atas perahu, yang perahunya bisa jalan menyusuri Sungai Tello. Dan itu tidak pernah kita bisa dapatkan di Makassar. Betul. Ya, jadi hanya di Panakukang. Dan inilah nilai jual kami kepada wisatawan. Bahwa kalau mau makan di atas Sungai Tello, sambil jalan seperti di kapal Titanic. Titanic ya Pak. Itu harus ke Citra Tello. Dan tentunya dengan adanya Citra Tello ini menjadi pembeda dari kecamatan-kecamatan yang ada. Hanya satu di Kota Makassar. Kami garansi. Siap Pak. Pak, untuk mungkin bisa di-spill sedikit nih mengenai biaya untuk naik atau juga kuliner di wisata tersebut? Ya, jadi di sana itu fleksibel ya. Kita kalau travel biasanya jualnya per pax. Ada tarif per pax, kurang lebih 100.000 per pax. Itu udah include makan, include perahu, dan kita bisa 45 menit di atas perahu sambil makan dan hiburan-hiburan. Jadi saya rasa worth it sekali. Betul Pak. Dan rasa-rasanya tidak akan monoton experience-nya di sana, karena kita langsung bersentuhan dengan alam. Fasilitas-fasilitas yang ada di yang disediakan dari kapal itu Pak? Jadi di atas kita bisa makan, makanannya disajikan, ada karaoke-nya. Ada karaoke. Bisa karaoke. Nilai plus nih Pak. Ya, dan juga kalau mau dihibur dengan live, akustik, atau itu by request. By request ya? By request. Mau yang agak sedikit kolosal, ya, pakai capi, dan lain-lain boleh kita request. Berarti sesuai request mau yang bernuansa apa gitu, budaya atau juga modern, ya, bisa modern dengan bisa. live akustik. Iya, bisa. Dan juga tarifnya sama ya Pak? Sama. 100.000 sama. Per orang ya Pak? Per orang. Per orang, dan bisa menikmati dalam waktu 45 menit. Iya. Boleh lebih Pak? Tergantung request lagi kan ya. Karena di sana kita ada 3 perahu ya. 3 perahu. Jadi ada kapasitas 10, 15 dan 20. Jadi tergantung, kalau mungkin dia jumlahnya lebih banyak, mungkin juga ya ada ekstra bonusnya lah. Dan untuk saat ini pengunjung yang sudah menggunakan fasilitas yang disediakan itu dari mana nih Pak? Ada dari daerah, luar daerah mungkin ya? Yang sering ke sana itu Bali. Orang Bali ya Pak? Bali, kemudian kemarin juga dari Jawa Tengah, Semarang, dan banyak lagi. Ya, jadi kita sudah hampir tiap hari ya dikunjungi oleh wisatawan luar. Tapi memang kita ini kami lebih mau expose lagi kembali, bukan hanya kafenya ya. Kita mau expose ini kebun-kebun masyarakat kita yang sudah sangat berkembang lah, seperti itu. Pak, terkait teknis pengelolaan dari wisata yang ada ini bagaimana Pak? Iya, jadi di sana itu sudah dikelola oleh badan usaha. Badan usahanya dalam bentuk koperasi. Jadi di sana itu sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan banyak lagi dinas. Karena memang lorong wisata ini kan pintu masuk seluruh program strategis Bapak Wali Kota. Jadi 24 program itu pintu masuknya adalah lorong wisata. Jadi di mana-mana lokasi yang terbentuk lorong wisata, itu pasti program pemerintah kota akan jatuh ke tempat itu, dirasakan langsung oleh masyarakat di situ. Siap Pak. Pak, terkait yang menjadi wisata di Sungai Tello ini, boleh dikatakan siapa yang menghandle nih Pak? Di sana itu kita ada Dewan Lorong, ada 3 orang, ada perwakilan tokoh masyarakat, perempuan dan milenial. Nah, dan juga RT-RT-nya di situ dominan sekali, karena mereka ini mengelola kebunnya masing-masing. Dan itu semua ada yang dimanfaatkan untuk dibagi ke masyarakat, ada juga yang dikomersilkan. Seperti apa ya Pak? Jadi kita juga di sana ada UMKM, segala macam hasil produk yang ada di lorong itu di packaging, kemudian kita
urus izin-izinnya semua, sehingga menjadi UMKM dan dipasarkan. Seperti itu. UMKM yang sudah terkenal mungkin Pak, bisa disebutkan? Di sana yang terkenal itu atau produk apa nih Pak yang produk paling pupuk, unggulan? pupuk cair. Oke. Jadi pupuk cair di sana yang diproduksi langsung di lorong itu sudah dijual ke daerah-daerah, bahkan ke Jawa. Itu yang dan sudah. juga kabarnya ada bayam yang diolah. Bayam, keripik bayam. Ya, keripik bayam. Nah, ini kemarin kita sudah bawa ke Jawa juga. Oke. Di mall-mall juga kita akan pasarkan dengan di beberapa oleh-oleh store yang ada di Kota Makassar. Dan ini sementara kita kembangkan juga, di sana kan banyak pohon nipah. Oke. Nah, pohon nipah ini di Makassar kurang kurang tersentuh lah. Oke. Nah, sekarang kita udah mulai melibatkan beberapa orang yang tahu bagaimana mengelola pohon nipah ini. Jadi pohon nipah sebenarnya, Mbak, ini tidak ada semua yang ada pohon itu bisa kita kelola. Daun, batang, buah, itu semua bisa jadi produk dan bisa kita jual. Jadi sehingga kita ke depan ini di lorong ini bukan hanya lagi hanya mengandalkan kafenya atau rumah makan terapungnya, bukan. Tapi kita akan mengelola nipahnya. Berarti sudah terpikirkan nih Pak, produk seperti apa yang akan dibuat? Ya, salah satu produk unggulan yang akan kami buat adalah teh nipah. Teh nipah? Teh dari daun nipah muda. Ini sementara kita kembangkan. Sementara dikembangkan, Pak. Langkah apa yang dilakukan oleh Kecamatan Panakukang? Ya, tentu kita latih dulu. Oke, kita pembinaan. latih, kita bina, kemudian kita uji coba produk. Karena produk ini sebenarnya itu lebih laku di Korea ya. Betul Pak. Korea ini sudah terkenal dengan banyak teh ini. pesanan-pesanan. Dan memang udah ada yang kembangkan. Jadi kita kerjasamakan. Jadi kami ini karena bahannya ada semua di Sungai Telok. Nah, kami sumber bahan dan produksiannya. Ya, Pak, terkait tadi kan Anda mengatakan bahwa sudah tersebar ke daerah-daerah bahkan ke Jawa ya Pak? Iya. Itu bagaimana sih proses branding untuk memperkenalkan produk atau potensi yang ada di Kecamatan Panakukang Pak? Iya, jadi kami itu di Panakukang semua UMKM itu kita expose. Dan bukan hanya expose, kita explore juga. Jadi kita itu sebenarnya mengikubasi UMKM ini sekalian mengcoaching. Jadi kita gunakan media sosial, kita digitalisasi, kemudian kita promosikan. Bahkan kan di Panakukang itu banyak perusahaan seperti hotel, bank-bank. Itu juga kita ajak kerjasama semua untuk bagaimana membantu UMKM kita ini dapat berkembang. Karena ya memang susah juga. Kadang teman-teman UMKM itu kurang terpacu untuk mengeksplor kemampuannya karena berpikir pasar. Ini mau dijual kemana? Iya, betul Pak. Nah, kita pemerintah itu sudah tugas kita untuk bagaimana menarik pasar. Dan menjamin pasar itu bisa menyentuh UMKM-nya kita semua. Itu. Jadi kami ini memastikan pasarnya dulu. Baru kita bikin produknya. Karena kalau pasarnya tidak ada kan sama aja. Produk ini siapa yang mau beli kan? Berarti maksudnya memperhatikan atau meneliti terkait segmentasi pasar yang akan dituju ya Pak? Iya, kami meneliti pasar. Dan kami menentukan pasar. Juga boleh menentukan pasar. Seperti itu. Lantas ada ukuran syarat usianya Pak untuk terkait segmentasi pasar ini? Iya, jadi kalau pasar ini kan kita sebenarnya ada terbagi beberapa, ya kan? Karena ada beberapa kategori seperti kayak kemarin kita udah diskusikan ke beberapa teman-teman GM hotel di Panakukang ada 12 hotel. Itu ternyata di hotel itu banyak juga peluang kerjasama yang kita bisa tangkap. Saya kemarin cerita-cerita gimana nih pasar hotel, apa yang bisa kami sentuh. Di hotel kan itu ada sabun hotel, ada sendal hotel. Bahkan sampai ke tusuk giginya hotel. Pesan dari mana? Itu pesan dari luar Makassar, Mbak. Nggak ada yang punya pikiran bikin di Makassar. Kenapa nggak kita bikin di lorong? Betul. Dan mereka mau MOU.
Ketika produk itu terstandarisasi dan memiliki izin yang resmi, maka mereka akan berani beli dari lorong. UMKM lorong yang kita bina. Kok kita tidak manfaatkan? Betul. Maka dari itu para hotel siap untuk MOU dengan kita. Kalau itu produknya bisa dijamin. Bahkan kalau sehari bisa butuh 100 per hotel. Ya. Kalau 12 kan berarti 1.200. Targetnya akan dilakukan kapan nih Pak? Kita udah mulai. Ada beberapa pemateri yang udah menawarkan untuk melatih dan membuat bagaimana masyarakat itu tahu bahan, alat, apa yang dibutuhkan untuk membuat itu semua. Tentunya kan ada target nanti nih Pak, produk apa yang paling pertama akan dibuat? Target kita tahun depan udah bisa produksi. Tahun ini kita urusi dulu izinnya, pelatihannya, pembinaannya, sampai punya standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan market, pasar. Total sudah ada berapa orang yang ingin berpartisipasi Pak? Total kita per lorong itu 10 orang. Per lorong 10 orang. Iya, jadi ada 770 orang yang kita bisa jadikan tenaga kerja. Dan ini ada kriteria nggak Pak? Ataukah mulai dari umur sekian, atau hanya boleh milenial, atau gimana Pak? Kalau kriteria sih nggak ada. Ya. Bebas nih Pak, terbuka. Bebas. Bagi yang punya motivasi ya Pak? Yang penting ada kemauan. Ya, betul. Karena kemauan lah yang susah. Betul. Kadang kan masyarakat kita ini mau yang sifatnya agak instan. Nah ini yang kita harus rubah. Artinya memang tidak instan. Ya, betul. Tapi peluang ke depan cukup baik. Betul. Dan ini hanya dipikirkan oleh Kecamatan Panakukang ya Pak? Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Dan semoga kedepannya sukses dan menjadi percontohan nih Pak. Amin. Iya, siap Pak. Amin. Pak, menjadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya kondisi lorong yang ada di kecamatan sebelum diubah nih sedemikian rupa menjadi sangat berpotensi menjadi lorong wisata? Iya, jadi sebenarnya lorong yang telah menjadi lorong wisata hari ini itu bukan proses yang cepat. Ya? Betul. Kita mulai dari periode Bapak Wali Kota dulu, itu masuk di program lorong garden. Ya. Jadi dulu ada program lorong garden yang dimana program ini cukup merubah wajah lorong dan kemudian pemberdayaan di lorong itu cukup baik. Ya. Nah, dengan adanya lorong wisata ini mereka terupgrade menjadi lorong yang punya percaya diri untuk dikunjungi oleh orang luar dari lorong itu. Sehingga membawa dampak ekonomi ya paling utama dan juga dampak sosial yang baik. Betul. Karena ya di Panakukang itu kalau kita lihat ya memang sangat terbagi ya. Di sana ada kawasan elit, ada kawasan bisnis, ada pemukiman perumahan, dan juga ada pemukiman yang istilahnya di pinggir kota. Iya, betul Pak. Sebenarnya ini punya punya pengaruh. Kalau di dalam metode sosial, kadang juga menjadi kesenjangan betul, ya. Maka di situ di Panakukang kita membuat program-program yang bisa menyatukan semua aspek sosial. Contoh yang paling simpel dengan adanya Car Free Day di Panakukang. Dari semua aspek sosial masyarakat itu bisa ketemu di sana. Betul. Dan langsung berinteraksi. Kalau ada bisnis yang bisa dibicarakan di situ. Betul. Kalau ada kerjasama, ya bisa dibicarakan di situ. Dan di situ semua berbaur. Nah, ini juga menjadi tujuan kita di lorong. Gimana kita menarik para di sana pebisnis, orang-orang yang mungkin dermawan, untuk bisa mensupport lorong wisata ini bisa jadi. Memberi kepedulian ya juga ya Pak. Dan kita tarik program ini kepada lorong-lorong yang memang membutuhkan perhatian. Di mana yang memang fasilitasnya minim, kemudian masyarakatnya partisipasinya minim. Di sini kita gerakkan supaya masyarakat di situ berubah pola pikirnya. Betul, mindsetnya Pak.
Dan kemudian ternyata pengaruhnya cukup besar. Dari data yang kami ambil dari pihak kepolisian, terutamanya di Polsek Panakukang, sebelum program ini ada, ya terus terang, laporan-laporan di Polsek itu bisa 500 per hari. Ya. Baik dan masalah, ini bercampur ya Pak? Ya, ya. Masalah kriminal, perkelahian, dan lain-lain. Dan ini tidak bisa dipungkiri memang ya Pak? Iya. Ya. Tapi setelah kita gerakkan lorong wisata ini, itu sangat jauh turunnya kejadian-kejadian laporan tentang dari masyarakat ini sangat turun. Bahkan turunnya 90%. Oke. Berarti sangat signifikan ya Pak? Sangat signifikan. Berubah drastis nih Pak? Drastis, karena mereka ini disibukkan. Betul. Diberikan kesibukan yang manfaatnya mereka langsung bisa rasakan. Kalau dia tanam sayur, dia makan sayurnya. Tanam cabai, dia makan cabainya. Dan itu bisa dikomersilkan semua. Betul. Jadi oke lah, mungkin suami-suami bisa kerja. Ibu-ibu gimana? Rumah tangga. Ibu-ibu dapat penghasilan lebih. Iya, betul. Tambahan yang pasti. Dan itu rutin per bulan. Bisa diproyeksikan seperti itu. Jadi sekalipun ada gangguan-gangguan ekonomi, yang tadi kita bahas masalah isu krisis, itu akan terbantahkan di Makassar. Kalau lorong ini betul-betul masyarakatnya bisa serius. Mengelolanya nih mengelola Pak. Program ini. Itu bisa terbantahkan. Di mana sudah ada wadah yang disiapkan oleh pemerintah. Dan juga tentunya butuh motivasi dari masyarakat itu sendiri ya Pak untuk terkait pengelolaannya. Sehingga bisa bertahan dari isu nantinya akan ada resesi mungkin di tahun 2023 ya Pak. Betul. Lantas sudahkah mendapat apresiasi Pak terkait potensi yang ada di Kecamatan Panakukang ini sendiri? Di mana kita tahu bahwa sebelumnya ada mungkin bisa ada 500-an pelaporan kasus-kasus dan saat ini sudah sangat minim nih Pak. Jadi alhamdulillah kita banyak mendapatkan apresiasi terutama dari alhamdulillah Bapak Wali Kota sendiri dan Ibu Wakil Wali Kota. Terus kemudian dari Bapak Ibu anggota Dewan yang ada, dan pihak kepolisian juga sangat mengapresiasi. Jadi memang bahwa kita ini tidak hanya sekedar melayani. Pemerintah harusnya memang cukup dalam melihat apa sih kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat juga sebenarnya maunya tidak macam-macam. Maunya mereka ini disentuh. Dia tidak minta yang besar-besar. Bagaimana diperhatikan Diperhatikan, kemudian dibina, dibimbing. Dan memang itu yang harus kita lakukan terus-menerus di Kota Makassar ini. Bisa dikatakan bahwa Bapak ini punya prinsip bahwa sebagai pelayan publik tentunya harus membina, memperhatikan, dan juga bagaimana memperdayakan masyarakat yang ada ya Pak? Kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Kalau kita mau kota ini lebih resilient city, lebih tangguh, bertahan dalam segala hal, ya pasti kebutuhan yang harus kita sentuh. Seperti itu. Kemudian langkah strategis apa yang dilakukan oleh khususnya Kecamatan Panakukang terkait mempertahankan juga mengembangkan nantinya lorong wisata yang ada Pak? Jadi yang pertama tentu pembinaan. Tetap kembali ke pembinaan ya Pak? Karena di sini kita meminta semua lurah yang ada di kecamatan, ada 11, itu betul-betul membina secara baik masyarakatnya dalam rangka menjalankan program ini. Karena kita, masyarakat ini jangan sampai kaget atau surprise dengan program ini, kemudian menjalankan ini hanya ala kadarnya. Nah, sekarang dengan kapasitas 70% program ini kita jalan, kami sudah MOU dengan travel. Jadi ada 2 travel besar di Kecamatan Panakukang, kita udah MOU. Jadi di sana itu sudah dijual paketnya. Kita kalau mau di malam hari sumpama, Pak saya mau cari tempat yang
bisa saya disambut secara budaya, melihat pagelaran budaya yang epik. Ya. Ada di mana? Karena kan biasanya yang ditahu adalah di tengah kota nih Pak. Iya. Lantas yang ditawarkan oleh Kecamatan Panakukang? Kita tidak punya tempat untuk membawa tamu melihat itu kecuali kita by setting. Betul. Kecuali kita by setting, kita panggil penarinya. Betul. Untuk hadir di situ kemudian disambut. Kalau di Panakukang kita tidak mau by setting, kita mau all day setiap hari. Setiap hari tiga waktu, 3 shift untuk melayani tamu yang pengen melihat budaya. Makanya di Paropo, di Kelurahan Paropo ada namanya Lorong Wisata Kampung Budaya. Di sana ada Baruga Mini yang setiap hari membuka 3 sesi penerimaan tamu dengan kapasitas 50 orang per sesi. Dia dapat makanan tradisional, dia dapat kuliner tradisionalnya, dan dia dapat penari-penari tradisionalnya. Bisa menyaksikan langsung ya? Bisa menyaksikan langsung dan diceritakan sejarahnya. Seperti apa ini sejarah Kampung Paropo. Kampung heritage yang masih mempertahankan budaya dan istiadat. Dan itu kita akan jalankan ke depan. Sementara kita sudah siapin semua dan kita akan jalankan ke depan. Karena ini lagi, ini tidak ada lagi di Kota Makassar. Iya, betul Pak. Kalau ada tamu menanya ke saya mau lihat pagelaran tari nih. Di mana? Nggak ada. Kita bingung, harus kita panggil. Ini nggak perlu. Kita bawa dan langsung ke tempatnya. Pak, berarti bisa dikatakan inovasi ini muncul ketika ada bisa dikatakan kasus atau permasalahan yang dirasakan sendiri oleh pengalaman Bapak ya? Iya. Jadi kita itu bukan hanya membuat saja. Kita mesti harus meneliti, kita harus mencari, kita harus merasakan sendiri. Anda tahu enggak program yang Anda buat dapat bermanfaat atau tidak? Betul. Ada enggak yang sama? Kalau inovasi mesti beda. Betul. Kalau inovasi mesti beda, jangan sama dengan yang lain. Nah, makanya kami itu lebih spesifik ke sana. Cari aspek yang memang tidak ada di Makassar. Kita bisa buat. Gitu, untuk bagaimana mengembangkan Kota Makassar. Iya, berarti ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa masih dalam tahap persiapan ya Pak? Iya. Persiapan, tapi kalau bisa dinilai, kesiapannya ini sudah hampir 100% loh Pak? Sepertinya memang sudah 100%. Jadi kemarin kita itu sudah buat festival di sana. Jadi sudah ada festival karena Maulid di sana setiap tahun ada Maulid besar namanya, kalau bahasa Makassarnya Mauduk Lompoa. Itu sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah ribuan orang yang hadir. Dan ini festival tahunan yang cukup besar. Bahkan kami akan mendaftarkan di Dinas Pariwisata untuk menjadi agenda tahunan Kota Makassar. Betul. Karena bukan hanya dari Kota Makassar aja yang datang. Banyak dari Kabupaten Maros, Goa, dan juga ada beberapa kolega-kolega yang dari luar Makassar yang hadir. Dan ini betul-betul spektakuler. Iya, betul Pak. Karena mauduknya ini diarak. Diarak keliling kampung. Dan diperlihatkan kepada masyarakat semua bahwa ini loh mauduk Lompoa Ri Paropo. Dan itu betul-betul luar biasa. Dan satu-satunya luar biasa dan hanya ada satu-satunya di Makassar. Satu-satunya di Makassar. Tepatnya di Kecamatan Panakukang. Luar biasa sekali inovasi yang dilahirkan oleh Bapak selaku camat dan juga tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada ya Pak. Pak, kalau bisa kita bahas terkait tema kita hari ini bahwa adanya bagaimana masyarakat dikuatkan terhadap perekonomian untuk menapaki isu yang ada di tahun 2023 nih. Bagaimana sih kondisi pendapatan atau perekonomian di Kecamatan Panakukang itu sendiri, Pak? Ya, jadi kami itu start dari kemarin kasus COVID. Jadi kasus COVID kemarin memang sangat-sangat berdampak di Kecamatan Panakukang. Kenapa saya bilang begitu? Kami survei
Di Panakukang kemarin waktu COVID, ada 11.000 orang yang kena PHK. Ya. Ada 153 UMKM yang tutup, tidak beroperasi. Kemudian banyak kafe-kafe dan rumah makan yang tutup. Ya. Ini sebenarnya dampak dari COVID ini sangat luar biasa di Panakukang. Nah, kita sekarang ini mau rebound. Untuk merebound ini memang tidak mudah. Dan tidak bisa dikerja sendiri-sendiri. Betul. Maka dari itu kami menggabungkan semua aspek. Ya. Semua pemikiran. Jadi kita itu ada tudang sipulungnya. Jadi kita rangkul semua para pelaku usaha, pelaku budaya, dan juga pelaku-pelaku atau tokoh masyarakat yang ada di lorong. Kemudian kita mix bagaimana pemikiran-pemikiran begini yang sangat positif bagi kami, itu kita hadirkan di lorong melalui program lorong wisata ini. Apa yang akan terjadi ke depan memang mesti menjadi perhatian kita. Ya. Karena ya mirip-mirip di COVID lagi ini. Iya, betul, tapi Pak. Dia lebih kepada ekonomi. Maka dari itu sekarang kita giatkan di lorong wisata pemanfaatan pekarangan, ya, pekarangan rumah masing-masing. Bagaimana satu keluarga bisa melahirkan hal yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh, buat makan nih. Ya. Bisa enggak kita mau makan, enggak usah ke pasar. Hanya ke garasi kita, ke halaman kita, petik. Ya kan? Ikannya ada. Kemudian kita masak, kita makan. Kita tidak akan takut dengan ketersediaan makanan di dalam satu rumah tangga. Karena ini adalah pokok. Ya. Ini adalah pokok. Maka dari itu kita ajak semua masyarakat di lorong ini untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi dengan sistem hidroponik dan aquaponik. Karena sistem ini sangat simpel pengoperasiannya. Ya. Tidak membutuhkan skill yang harus tinggi. Tidak. Walaupun memang membutuhkan alat-alat yang khusus. Ya, betul. Seperti ada kolam fiber, menggunakan besi holo, pipa, dan juga mesin pompa. Ya. Tapi menurut saya dengan nilai yang tidak terlalu besar ya. Dengan modal 2-3 juta per rumah tangga, dia sudah bisa memproduksi bahan makanan yang dia bisa makan berbulan-bulan. Nah, ini yang sementara kita kembangkan terus. Karena inilah pertahanan kita. Bahwa lorong ini, masyarakat di lorong per rumah dapat bertahan ketika harga-harga bahan pokok ini akan naik. Dia tidak akan ragu. Dan pasar pasti kaget. Kenapa ini tidak terlalu pusing ini warga ini? Betul, Pak. Maka dari itu ada kabar yang Bapak katakan bahwa ada satu statement yang Bapak katakan bahwa dipastikan warga Kecamatan Panakukang tidak akan terkena dampak inflasi ya Pak? Kita pasti akan berusaha ke sana. Siap. Ya. Tetap akan berusaha? Jadi kita tidak mau mereka akan surprise di kemudian hari. Mesti kita sampaikan untuk persiapan hari ini. Ya. Dan mereka sudah bergerak, ya, utamanya di lorong wisata itu kita udah bergerak, bahkan udah panen. Ya. Dan panen ini mereka udah rasakan. Dibeli hasil panennya. Dan mereka sudah rasakan. Jadi saya rasa masyarakat pasti bisa bertahan. Ya. Kalau sistem ini dijaga, insya Allah apapun terjadi nanti resesi. Iya, betul Pak. Ataupun mungkin bahan pokok nanti naik, inflasi, insya Allah akan bisa bertahan. Siap, Pak. Berarti tetap mengandalkan potensi-potensi yang ada untuk bertahan hidup, bisa dikatakan untuk bertahan hidup dan juga tentunya untuk pendapatan-pendapatan bagi tambahan masyarakat itu sendiri ya Pak. Pak, mungkin sebelum kita beralih ke closing statement, sebelumnya kita akan mendekat dulu nih, melakukan pendekatan terkait bagaimana sih tantangan seorang Bapak camat ini dalam memimpin Kecamatan Panakukang? Ya, kalau camat itu
sebenarnya susah tidur, ya. Kalau camat itu susah tidur karena kita ini bisa istirahat kalau warganya sudah istirahat. Siap. Karena camat itu kewenangannya, pelimpahan kewenangan wali kota ke camat itu di Kota Makassar sangat cukup besar. Betul. Bukan hanya masalah lorong, ya, masalah kebersihan, masalah keamanan, ketertiban. Itu semua dibagi kewenangan wali kota ke camat. Ya. Jadi untuk jadi camat memang ya harus ekstra. Effortnya harus lebih besar ya Pak. Harus ekstra punya perhatian. Dan juga ya pasti tentu ya harus kesehatan juga harus banget. Betul Pak. Pak, bicara tentang bagaimana camat itu sendiri dalam melakukan tanggung jawabnya, lantas target seperti apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak ini mungkin selepas jadi camat atau sebagai camat nih Pak? Iya, kalau camat ya tentu kita ada target-target juga. Ya, seperti kita kan ada target pendapatan. Alhamdulillah kita sudah di atas 80%. Nah, kemudian program-program semua harus selesai dijalankan di tahun ini. Ya, kalau kedepannya ya kita secara personal nih Pak. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Kalau saya sih intinya kita bekerja saja. Insya Allah pasti kalau bekerja ikhlas ya pasti kita akan dapat diberi kemudahan ya Pak ya. Iya. Diberikan jalan bagaimana mungkin dalam lubuk hati maunya semakin melayani masyarakat, tapi dengan kedudukan yang berbeda mungkin ya. Nanti akan dilihat ya Pak. Nanti kita lihat. Pak, mungkin sebagai closing statement nih, bagaimana harapan atau juga mungkin ada imbauan yang akan disampaikan oleh Bapak selaku Camat Panakukang? Silakan Pak. Ya, jadi kepada masyarakat ya khususnya di Kecamatan Panakukang, saya harapkan semua bisa mendukung segala program pemerintah kota. Program pemerintah kota intinya bagaimana lebih bisa mensejahterakan masyarakat, bisa lebih bagaimana masyarakat diberdayakan, dan bagaimana kecamatan kita bisa lebih tertib, aman, dan bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Jadi sehingga tentu tanpa bantuan saling bahu-membahu antar pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri yang ada di Kecamatan Panakukang, tentu program itu tidak akan bisa terlaksana. Maka dari itu saya mohon bantuan tak semua, mohon partisipasi semua, dan mohon arahan. Ya, kami ini butuh arahan, butuh bimbingan dari semua pihak. Betul Pak. Jadi pada intinya bahwa butuh sinergitas yang kuat, baik itu dari masyarakat juga pemerintah setempat ya Pak. Iya betul. Pak. Baik Pak, sebelum menutup program pada hari ini, mohon kesediaannya Tabe Pak, mungkin mau mengucapkan ini kesediaan Bapak untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Kota Makassar yang ke-415. Silakan Pak. Baik. Saya, Camat Panakukang, Kota Makassar, ingin mengucapkan selamat hari jadi Kota Makassar yang ke-415. Semoga Kota Makassar lebih luar biasa ke depan dan menjadi kota dunia seperti harapan kita semua. Amin. Sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Bapak Camat kita hari ini. Dan tentunya Pak, saya pribadi mau mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Andi Pangeran juga selaku Camat Panakukang sudah bersedia hadir langsung di studio Tribun Timur dan juga tentunya berbagi informasi serta inspirasi nih buat masyarakat dan juga kecamatan-kecamatan yang lainnya Pak. Terkait inovasi-inovasi yang sudah ada dan akan dilakukan Kecamatan Panakukang itu sendiri. Dan juga buat Tribuners, terima kasih masih menyaksikan dan juga setia menyaksikan program hari ini. Tentunya jangan lupa untuk saksikan seri-seri selanjutnya dalam program podcast series dan juga buat program lainnya yang ada di Tribun Timur. Saya Fiona Najretno mewakili narasumber dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.